Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Ruwiya an Abi Hurairah radhiyallahu anhu annahu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qulta li sahibika ya yawmal jumu'ati amsik wal imamu yakhutubu faqad lahu ansitu wasma'u wa'adiru rahimakumullah ansitu wasma'u wa'adiru rahimakumullah ansitu wasma'u wa'adiru rahimakumullah la'alakum turhamun. Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma shalli ala Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salam, hayya 'alas salam, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi waffaqa man syaa min khalqihi fi fadlihi wa karamihi wa khazzala man syaa min khalqihi bi masyiatihi wa 'adlihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa la syabiha ولا مثل ولا ند له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وقائدنا وقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد ابن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد فيا أيها الحاضرون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk bertakwa dan introspeksi diri,
hendaknya kita selalu berpikir dan mencermati apa yang telah kita persiapkan untuk ke akhirat kelak. Jika kita berbuat baik dan beramal saleh, hendaknya kita memuji kepada Allah Subhanahu wa taala atas kemurahan yang telah diberikan kepada kita, dan tetap melaksanakan secara istiqomah. Istiqomah dalam kebaikan itu sepanjang hidup kita. Namun jika kita masih berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka di kesempatan ini hendaknya kita tinggalkan, kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa memperbaiki hati kita. Ma'asyiral muslimin ya ma'asyiral rahimakumullah. Di dalam kitab Sahih Bukhari ada satu hadis datangnya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allaha yubghidu kulla ja'dhariyyin jawwadin sakhabin bil aswaqi jifatin bil laylil himar bin nahari 'alimin bi amri dunya jahil bi amri akhirah." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala membenci seseorang hamba, seseorang manusia yang memiliki sifat-sifat yang telah diaturkan oleh baginda Rasul di hadis tersebut. Apa sifat-sifat itu yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala? Baginda Rasul mengatakan yang pertama adalah ja'dhariyyi, yakni orang yang takabur atau sombong. Sombong di sini ada dua macam. Yang pertama, menolak kebenaran yang disampaikan oleh orang lain, dikarenakan orang tersebut, orang yang menyampaikan itu lebih muda, tidak mempunyai jabatan, orang yang lebih miskin dan rendah status sosialnya atau yang lainnya. Yang kedua, jenis takabur atau sombong adalah merendahkan orang lain. Seseorang yang memiliki sifat takabur ini, di dalam hatinya ia menganggap memiliki suatu keistimewaan, memiliki suatu kelebihan atas yang dimilikinya daripada orang lain. Dia melupakan bahwasannya itu semuanya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Sifat yang kedua yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala adalah jawwad, yaitu seseorang yang rakus dan gandrung, yang mengumpulkan harta-hartanya dengan niat yang tidak benar, dan dia didorong dengan mahabbah, dengan kecintaannya yang sangat besar terhadap harta yang dimilikinya. Ia tidak peduli dari mana mereka mendapatkan harta tersebut. Mereka tidak peduli inikah halal atau haram. Yang menjadi tujuan untuk memenuhi keinginan adalah hawa nafsunya
dan membanggakan diri di hadapan orang lain. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah, sifat yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala yang ketiga kata Rasulullah adalah sakhabin bil aswaq, yang artinya orang yang karena kerakusan dan kegandrungan pada harta ia memperbanyak omongan dengan tujuan supaya bisa mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya. Ia tidak peduli yang diomongkan itu sesuai atau tidak, yang diomongkan itu halal atau haram, yang diomongkan itu benar sesuai Allah atau tidak. Mereka tidak memperdulikan dengan apa yang diucapkannya. Sifat yang keempat adalah jifatin bil laili, menjadi bangkai di malam harinya, yang artinya kita menghabiskan waktu malamnya untuk tidur, untuk berjaga, dan tidak peduli apa yang menjadi perintah Allah Subhanahu wa taala ketika kita menghidupkan di malam hari. Laksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, sifat yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala adalah himar bin nahar, yaitu menjadi keledai di siang hari. Yang artinya mereka yang selalu dipikirkan hanyalah bagaimana caranya bisa memakan berbagai macam-macam menu makanan yang banyak, menikmati berbagai kemewahan hidupnya, dan dia lalai melakukan hal-hal kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kewajibannya sebagai hamba-Nya. Yang ada di dalam otak orang tersebut hanyalah urusan-urusan dunia. Maka kata Rasulullah, itulah adalah hamba Allah yang selalu menjadikan himar bin nahar, keledai di siang hari. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah, yang terakhir sifat yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala adalah alim bi amri dunya jahil bi amri akhirah. Mereka mengetahui, faham tentang perkara-perkara urusan-urusan duniawinya, urusan-urusan dunia, namun orang itu bodoh di dalam masalah agama. Dia bodoh masalah akhiratnya, dan dia mengetahui cara mencari dan mengumpulkan harta sebanyak mungkin, tapi akan tetapi dia tidak memiliki pengetahuan mengenai ilmu agama. Padahal ilmu agama itu adalah yang pokok untuk menafar kehidupan di dunia ini. Ilmu din doruri, ilmu agama adalah ilmu yang pokok. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah, mengutip kata mutiara dari sahabat Rasulullah SAW, yakni Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, yang mengingatkan kepada kita semua kehidupan dunia adalah waktu untuk beramal, dan semua amal atau perbuatan di dunia akan dimintai pertanggungjawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dunia berjalan membelakangi kita
sedangkan akhirat berjalan menghampiri kita dari masing-masing dari dunia, dan akhirat memiliki anak-anaknya. Maka jadilah bagian anak akhirat mementingkan akhirat, dan janganlah menjadi bagian dari anak-anak dunia yang selalu mementingkan urusan-urusan dunia. Untuk itu, pada saat ini, momentum di akhir tahun 2022, kita bersama-sama untuk senantiasa berintrospeksi diri, bermuhasabah diri, apakah kehidupan kita ini lebih baik yang akan datang daripada yang kemarin. Dengan harapan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kepada kita kekuatan, memberikan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga apa yang menjadi cita-cita kita meraih kebahagiaan di akhirat kelak senantiasa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin. Barakallahu lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد ابن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فيا أيها الحاضرون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعلموا أن الله عز من قائل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشافعنا وقرة أعيننا مولانا محمد بن عبد الله. وقال أيها الحاضرون اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم سلمنا إيماننا، سلمنا أزواجنا، سلمنا أولادنا، سلمنا ذريتنا من آفات الدنيا وعذاب الآخرة ومن فتنة هذا الزمان. اللهم لا تدع لنا في مقامتنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا عيبا إلا سترته، ولا هما إلا فرجته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا دينا يا الله يا قاضي الحاجات إلا قضيت يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك العفو والعافية، ونسألك تمام العافية، ونسألك في الدين والدنيا والآخرة. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وسدادة العدد. اللهم ارحمنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن، ونور قلوبنا بالقرآن، ولسانا ذاكرا بالقرآن، ونور قبورهم بالقرآن، إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، ولذكر الله أكبر. الله